Jauh sebelum datangnya agama Islam, Nusantara telah dikenal sebagai persinggahan strategis dalam jalur perdagangan internasional. Pedagang dari India, Cina, dan Arab sering berlabuh di pelabuhan-pelabuhan penting seperti Barus di Sumatera dan Gresik di Jawa. Jalur-jalur ini tidak hanya membawa komoditas seperti rempah-rempah, kain sutra, dan keramik, tetapi juga gagasan dan budaya baru. Saat pedagang Muslim mulai berdatangan, mereka memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat lokal. Proses ini tidak terjadi dalam sekejap, tetapi melalui interaksi yang bertahap dalam perdagangan, perkawinan, dan hubungan sosial. Pedagang Muslim dari Gujarat, Persia, dan Arab bukan hanya membawa barang dagangan, tetapi juga menjadi penyebar ajaran Islam. Dalam interaksi dengan penduduk lokal, para pedagang memperkenalkan konsep-konsep Islam yang mendorong etika bisnis seperti kejujuran, keadilan, dan amanah. Mereka juga menikah dengan perempuan pribumi yang memperkuat ikatan antara budaya lokal dan ajaran Islam. Hal ini terjadi di berbagai tempat seperti Aceh, Maluku, dan Jawa. Perkawinan ini bukan sekadar ikatan keluarga, tetapi juga membuka jalan bagi masuknya nilai-nilai baru dalam masyarakat. Islam di Nusantara berkembang dengan cara yang damai dan akomodatif. Para ulama dan pedagang Muslim tidak memaksakan ajarannya, tetapi menyesuaikannya dengan budaya setempat. Contohnya, tradisi wayang kulit di Jawa digunakan sebagai media dakwah untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam melalui cerita-cerita yang menarik. Di Sumatera, syair dan hikayat Islami mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sosial. Akulturasi ini memperkuat penerimaan Islam, sehingga masyarakat melihat ajaran Islam bukan sebagai sesuatu yang asing, melainkan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Islam mengajarkan etika dan nilai-nilai yang sangat relevan dalam dunia perdagangan. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, dan saling percaya menjadi landasan dalam transaksi bisnis. Para pedagang Muslim dianggap sebagai orang yang bisa dipercaya, sehingga banyak penduduk lokal yang belajar dan bekerja sama dengan mereka. Konsep seperti zakat dan sedekah juga diperkenalkan, yang mendorong keseimbangan ekonomi dan kepedulian sosial. Dengan cara ini, perdagangan bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga menjadi sarana untuk membantu sesama. Dalam perkembangan Islam di Nusantara, agama dan perdagangan saling mendukung dan memperkuat satu sama lain. Ajaran Islam diterima dengan baik karena disampaikan melalui cara yang sesuai dengan budaya setempat. Perdagangan menjadi jembatan yang mempertemukan budaya dan agama, membentuk masyarakat yang lebih terbuka dan toleran. Warisan ini masih bisa kita rasakan hingga kini dalam bentuk sikap ramah dan terbuka masyarakat Indonesia yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan saling menghormati. Demikianlah peran penting budaya dan agama dalam perdagangan di Indonesia. Sejak awal, perdagangan telah menjadi media untuk mempertemukan berbagai peradaban dan memperkaya budaya lokal dengan ajaran Islam. Nilai-nilai yang diperkenalkan saat itu masih menjadi bagian penting dari kehidupan kita hingga kini, mencerminkan kekayaan sejarah dan identitas bangsa.